Halo, kembali dengan video pembelajaran dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau membahas materi IPS tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah menyimak penjelasan guru dari video, siswa dapat memahami ragam pemanfaatan hewan dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari video, siswa dapat mengetahui usaha pembudidayaan hewan dengan benar. Anak-anak, hewan sebagai sumber daya alam disebut sebagai sumber daya alam karena hewan merupakan salah satu sumber daya alam. Maka dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bahkan dapat dibudidayakan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Nah, beberapa jenis hewan itu diantaranya seperti kuda, sapi, ayam, dan domba. Nah, berikut berbagai usaha dalam pemanfaatan hewan-hewan tersebut. Usahanya adalah melakukan peternakan. Apa itu peternakan? Peternakan merupakan usaha budidaya hewan untuk diambil manfaatnya. Anak-anak, ada beberapa jenis hewan-hewan yang diternakan. Akan dikelompokkan menjadi dua, ya. Ada peternakan unggas. Hewan yang termasuk unggas itu diantaranya ayam, bebek, angsa, entok, dan burung puyuh. Nah, hasil dari pembudidayaannya itu bisa berupa telur, daging, bulu, dan kotoran unggas. Hasil budidaya tersebut bisa dibuat menjadi untuk kotoran hewannya bisa dijadikan pupuk kandang. Kemudian dari bulunya bisa dimanfaatkan untuk dibuat sedelkok, kemoceng, dan bahan-bahan kerajinan yang menggunakan bulu unggas. Oke, kemudian jenis peternakan hewan kecil. Jenis peternakan hewan kecil itu yang tergolong dalam hewan-hewan kecil adalah kambing, domba, dan kelinci. Hasil budidaya yang diharapkan setelah melakukan peternakan hewan kecil ini bisa berupa daging, kulit, susu, rambut domba, dan kotoran hewan. Anak-anak, gambar-gambar yang Ibu sertakan ini merupakan contoh hasil olahan dari budidaya hewan-hewan kecil. Misalnya jaket dari wol, kemudian alat-alat musik yang menggunakan kulit hewan untuk pembuatannya, kemudian pupuk kandang yang berupa dari kotoran hewan, serta susu yang berasal dari susu kambing, ya, susu sapi, dan dagingnya bisa dimanfaatkan untuk beberapa jenis olahan makanan seperti sate. Bahkan juga di bagian industri itu ada pengolahan daging seperti kornet dan lain sebagainya. Untuk peternakan hewan besar, contohnya kuda, kerbau, dan sapi, ya, itu merupakan jenis-jenis hewan besar. Hasil dari budidaya hewan besar itu diantaranya adalah susu, daging, kulit, dan tenaganya serta kotoran hewannya. Nah, anak-anak, gambar yang Ibu sertakan ini merupakan hasil budidaya dari hewan-hewan besar. Misalnya keju. Kemudian tenaga dari kerbau bisa dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Kuda tenaganya bisa dimanfaatkan untuk menarik delman. Selain itu di dunia olahraga, kuda juga dimanfaatkan menjadi kuda pacuan. Oke, yang kedua adalah jenis pembudidayaan di bagian perikanan. Nah, pembudidayaan di bagian perikanan ini merupakan usaha pembudidayaan hewan perairan.
Berdasarkan jenis perairannya dibedakan menjadi dua. Ada perairan darat. Ya, perairan darat itu medianya bisa berupa empang, kolam, dan keramba. Dan jenis perairan darat ini merupakan jenis ikan air tawar karena menggunakan media air tawar. Contohnya yaitu di kolam, waduk, danau, dan sungai. Dan jenis-jenis ikannya ada banyak anak-anak, bisa jenis ikan nila, gurami, ikan emas, dan ikan lele. Bahkan masih ada banyak jenis ikan lain yang bisa dibudidayakan di perairan air tawar. Kemudian perairan air payau. Air payau ini merupakan gabungan dari air tawar dan air asin atau air laut. Biasanya berada di pesisir pantai atau daerah dekat muara. Jenis ikannya juga tertentu. Ya, jenis ikan yang dibudidayakan contohnya ikan bandeng dan udang. Nah, sedangkan perikanan air laut, nah, anak-anak kita ketahui bahwa wilayah laut di Indonesia itu adalah sangat luas, makanya Indonesia disebut negara maritim. Nah, sangat menyimpan sumber daya alam laut yang begitu luar biasa beragam dan banyaknya. Nah, pemanfaatannya dapat dengan cara tradisional bahkan modern. Yang secara tradisional itu bisa melakukan pancing atau kail, kemudian jaring atau jala, dan perangkap dari bambu, biasanya disebut bubu ya. Sedangkan dengan teknologi modern itu bisa menggunakan kapal yang difasilitasi dengan sonar dan mesin pengolah ikan. Dan jenis-jenis ikan laut juga berbagai macam anak-anak. Ada tuna, kakap, kerapu, cakalang, ikan teri, dan juga banyak lagi. Nah, selain kita mempergunakan sumber daya alam ciptaan Tuhan tersebut, kita juga harus mempunyai cara untuk menjaga atau melestarikannya. Nah, upaya untuk menjaga kelestarian hewan itu diantaranya adalah menjaga kebersihan lingkungan habitat hewan itu, baik yang ada di sungai, di darat, maupun di laut. Kemudian, untuk di daerah laut, di perairan laut, kita tidak boleh menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan karena bisa merusak terumbu karang sebagai tempat ikan-ikan untuk hidup ya, berkembang biak di sana. Selain itu, kalau menggunakan bom bisa membuat semua biota lautnya bisa mati karena ikan-ikan kecil juga akan ikut mati. Demikian juga kalau penggunaan pukat harimau. Semua ikan besar dan kecil akan ikut terangkat sehingga bisa menyebabkan kelangkaan pada ikan. Dan yang ketiga, tidak boleh melakukan perburuan hewan yang dilindungi. Ada jenis-jenis hewan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Maka kita tidak boleh mengambilnya dengan cara diburu ya, karena bisa menyebabkan kelangkaan atau kepunahan pada hewan tersebut. Nah, kesimpulannya anak-anak, hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan juga untuk menunjang kegiatan ekonomi. Selain itu, supaya lebih menghasilkan, manusia harus melakukan upaya pembudidayaannya. Demikian penjelasan materi sumber daya alam, khususnya untuk sumber daya alam berupa hewan. Terima kasih, semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi tersebut.